Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita di sini akan mempresentasikan materi tentang open loop dan closed loop. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri dengan menggunakan pantun spesial dari kami. Jalan-jalan ke tepi kali, Cakep. ketemu sahabat sambil bernyanyi, Cakep. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabila Yunesa Putri, si gadis ceria penuh semangat tiap hari. Lagi cerah burung pun bernyanyi. Cakep. Udara segar terasa sekali. Cakep. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Ramah, manis, dan rendah hati. Jalan-jalan ke kota Pati. Cakep. Jangan lupa membeli roti. Cakep. Perkenalkan, saya Rekesa Pasidati. Ceria, supel, dan penuh prestasi. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok kami bakal sharing tentang sesuatu yang mungkin sering kita temui tapi jarang kita sadari, yaitu open loop dan closed loop. Kedengarannya teknis, tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan contoh-contoh biar gampang dipahami. Jadi, yuk kita mulai sama-sama. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah kita ikutin presentasi ini, harapannya teman-teman bisa pertama, paham bedanya sistem open loop dan closed loop. Kedua, tahu contoh penerapan dua sistem ini dalam kehidupan nyata, terutama di dunia industri. Dan ketiga, ngerti kenapa feedback atau umpan balik itu penting banget buat bikin suatu proses jadi lebih stabil dan hasilnya konsisten. Jadi nanti kita nggak cuma hafal teori, tapi juga bisa nyambung sama kenyataan sehari-hari. Nah, biar lebih rileks, coba kita ambil contoh nyata. Ada yang suka minum yogurt, pasti banyak kan ya? Nah, yogurt itu kan dibuat lewat proses fermentasi. Di proses itu, suhu jadi faktor yang sangat penting. Kalau suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, bakteri baik yang lolos susu jadi yogurt bisa keganggu. Akibatnya, rasa yogurt bisa beda-beda, bahkan kualitasnya bisa turun. Makanya, industri yogurt pakai sistem kontrol buat jaga suhu tetap stabil. Kalau suhunya terjaga, produk yang dihasilkan jadi konsisten rasanya, higienis, dan tentu aja enak diminum. Sekarang kita masuk ke sistem open loop. Gampangnya, sistem ini jalan tanpa umpan balik. Jadi, apa yang kita masukin sebagai input langsung jadi output. Masalahnya, sistem ini nggak tahu apakah hasilnya udah sesuai atau belum. Jadi, kalau ada perubahan kondisi, sistem open loop nggak bisa menyesuaikan diri. Contohnya gampang banget, pengisian air ke tangki secara manual, kita buka keran, lalu nutupnya pakai giling. Bisa pas, bisa juga kebanyakan sampai meluber atau malah masih kurang. Selain itu, contoh open loop ada juga di sekitar kita, misalnya kipas angin manual. Kalau kita setel level 2, ya dia bakal muter dengan kecepatan itu terus, walaupun suhu ruangan jadi panas atau dingin. Atau oven listrik biasa, yang panasnya nyala terus sesuai setelan awal. Tanpa ngecek suhu di dalam, oven udah cukup atau belum. Jadi intinya sistem open loop itu sederhana, tapi seringkali kurang akurat kalau dipakai buat proses yang butuh kestabilan. Nah, kalau sistem closed loop beda ceritanya, sistem ini punya umpan balik. Ada sensor yang terusan ngecek hasil output, lalu ngasih info balik ke sistem. Kalau hasilnya beda sama yang diinginkan, sistem langsung otomatis nyesuaiin input. Makanya hasilnya lebih akurat dan stabil. Contohnya termostat ruangan. Kalau suhu ruangan udah terlalu panas, AC otomatis nyala. Kalau suhu udah sesuai, AC-nya mati sendiri. Kita nggak perlu repot-repot ngatur manual. Di industri juga sama. Closed loop banyak banget dipakai, misalnya di reaktor kimia, dan sensor suhu yang selalu memantau kondisi reaksi. Kalau suhu naik terlalu tinggi, sistem bakal menurun panas. Kalau suhunya turun, pemanas otomatis dinaikkan. Jadi proses reaksi bisa terus berjalan sambil tanpa campur tangan manusia setiap saat. Nah, sistem kayak gini bikin hasil produk lebih konsisten dan pastinya lebih efisien. Biar lebih gampang, kita bandingin lewat tabel ini. Open loop itu nggak punya feedback, jadi kalau ada gangguan, dia nggak bisa menyesuaikan diri. Hasilnya cenderung kurang akurat. Contoh paling gampang ya kipas angin manual, sedangkan closed loop ada feedbacknya. Jadi otomatis menyesuaikan diri. Hasilnya stabil dan lebih presisi. Contohnya
Contohnya AC otomatis atau mesin pengisian minuman botol. Jadi jelas banget kan bedanya? Oke, biar nggak ngantuk, yuk kita coba kuis kecil-kecilan. Kita punya beberapa contoh. Kipas angin manual, mesin pengisian otomatis, oven listrik biasa, dan reaktor dengan sensor suhu. Coba tebak, mana yang open loop dan mana yang closed loop? Nah, jawabannya gini, kipas angin manual itu open loop. Mesin pengisian otomatis, closed loop, oven listrik biasa termasuk open loop. Dan reaktor dengan sensor suhu jelas closed loop. Gampang kan? Supaya lebih kebayang, kita juga punya video simulasi yang nunjukin perbedaan kerja antara open loop dan closed loop. Dari video itu bisa kelihatan, open loop cenderung nggak bisa menyesuaikan kalau ada gangguan, sementara closed loop langsung bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi, secara visual lebih jelas bedanya. Sebagai penutup, mari kita refleksi sebentar dari pembahasan tadi. Kita udah lihat perbedaan utama antara sistem open loop dan closed loop. Kita juga udah tahu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di industri kimia. Nah, lewat materi ini, kita diharapkan bisa makin sadar bahwa feedback itu sangat penting dalam sistem kontrol. Kedepan, kita juga bisa belajar sistem kontrol yang lebih canggih lagi, misalnya PID, yang banyak dipakai di industri modern. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai open loop versus closed loop. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.